Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Sadaqallahul azim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan berbagai ibadah terutama di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau kesempatan endo saya akan moit sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yokeo mau suang kitab Hidayatus Salikin. Endo adalah kitab karangan ket ulama besar dan karansi Syekh Abdus Somad Palembang. Beliau endo namo Kalimantan lebih dikenal yang karan atau gelar Datu Sanggul. Ya memang kuburannya keo mau Kalimantan Selatan. Nah, di dalam kitab Hidayatus Salikin ini dijelaskan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada yang paling aku takutkan di antara yang aku takutkan yang akan menimpa kalian. Apa hal tersebut? Yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Kemudian para sahabat bertanya, Qila wa ma huwa ya Rasulullah. Apa syirik yang kecil itu? Nah, jadi para sahabat ngunti dengan Rasulullah. Apa syirik kecil itu? Ya Rasulullah. Unti para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab tentang Rasulullah, syirik halusnya adalah arya, ini riya. Jadi riya itu adalah syirik yang kecil. Yaqulullahu azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumal qiyamah, pada olo kiamat, lil muraina, depo orang-orang yang riya, kepada orang-orang yang riya, idza jazal ibadah bi'amalihim, ketika akan dibalas atas hamba-hamba tersebut akan amal-amal ibadah mereka di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, wa idhabu ilal ladina kuntum turaun. Tentang Allah Subhanahu wa taala, malan ikam depo ulun-ulun yo despo dunia ini kalian jadikan te pujian. Jadi po hadis endo Allah memerintahkan kepada orang-orang yang berbuat riya itu untuk mencari meto mone orang-orang ketika di dunia itu kita harapkan pujiannya. Ketika kita sholat, taka mengharapkan pujiannya. Des taka puasa, taka mengharapkan pujiannya. Taka bila mengharap pujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ketika mau akhirat nindo memerintahkan kepada kita cari orang yang ketika di dunia engkau harapkan pujiannya dalam ibadah. Fangzuru, kemudian orang yang disuruh tadi mencari-cari hal tajiduna indahum al-jasa. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan satu orang pun yokuli membales amal ibadah ketika di dunia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas amal ibadah kita di akhirat nanti. Dan orang-orang yang kita harap pujiannya, harap sanjungannya dalam ibadah ketika di dunia, tidak satu pun yang mampu memberi balasan. Nah, ini terbukti dalam hadis ini bahwa taka
tidak mampu mencari siapapun kecuali Allah untuk memberi balasan terhadap amal-amal ibadah kita ketika di dunia. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin min riya. Momendo Rasulullah SAW membawa hadis yang menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam kaidah nahwu shorof, dalam kaidah ilmu shorof bermakna akan atau sedang. Jadi la yaqbalullahu amalan, Allah tidak akan menerima satu amal ibadah. Fihi, yang ada di dalam amal ibadah itu, miqdaru dzarratin, kadar seperti zarrah besarnya, min riyain. Zarrah itu seperti kira-kira biji sawi daripada sifat riya. Di dalam ibadah Allah tidak terima. Bagaimana kalau ibadah kita sifat riyanya seperti satu buah kelapa, seperti satu gudang yang besar, lebih-lebih lagi Allah tidak akan menerima amal ibadah itu. Seperti zarrah atau biji sawi saja, kadar riya kita ketika beribadah Allah sudah tidak bisa menerimanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, endolah mungkin yang bisa saya sampaikan kesempatan endo. Mudah-mudahan kio manfaat yo untuk kita semua, untuk taka eka dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.